Jika iman itu adalah pohon, adalah tanaman, maka pupuk terbaiknya adalah cinta kepada Nabi Muhammad. Bukankah iman terdiri dari dua kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah? Maka siapapun yang memisahkan la ilaha illallah dari Muhammad Rasulullah, maka dia akan terpisah dari keduanya. Kamu mau sama Allah Tuhannya tapi nggak mau sama kekasihnya, Allah seolah berkata, bagaimana mungkin kamu sampai kepadaku jika tidak lewat pintuku? Dan pintu Allah adalah baginda kita Nabi besar Muhammad. Karenanya berulang kali ku sampaikan padamu, saudariku sekalian, jangan berani mati tanpa bawa cinta kepada Nabi. Kita cintai Nabi, kita cintai semua orang-orang yang cinta mereka bisa membawa kita kepada cintanya Allah. Kita cintai hamba-hamba Allah, kita cintai para kekasih-kasih Allah, kita cintai ulama, kita cintai guru-guru kita cintai orang-orang soleh sebagai bagian dari perjalanan kita menuju cintanya Allah. Mudah-mudahan Allah tetapkan iman Islam di hati kita. Jadi poin pertama dari hadis kita ini adalah bahwa iman tuh bisa naik, bisa turun, bisa nambah, bisa ngurang. Iman itu teman-teman bisa datang dan bahkan juga bisa hilang. Maka pastikan bahwa kamu adalah seseorang yang Allah Subhanahu wa ta'ala mantapkan iman di dalam hatimu. Selalulah minta pada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik wa tawaffani ala millatik. Ya Allah, tetapkan hati kami dalam keimanan kepadamu, wahai zat yang membolak-balikkan hati. Tetapkan hati kami dalam keimanan kepadamu, matikan kami dalam agamamu. Teruslah berdoa, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Ya Allah, jangan pernah Engkau cabut hidayah iman yang telah Engkau karuniakan kepada kami. Ya Allah, karuniakanlah senantiasa rahmat-Mu, sungguhnya Engkau adalah zat yang maha memberi. Teruslah berdoa, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Ya Allah, anugerahkanlah kami kematian dalam husnul khatimah, kematian dalam keadaan yang terbaik, kematian dengan berbekal iman dan Islam. Amin ya Rabbal. Itu poin pertama. Kemudian poin yang kedua, Nabi di sini mengajarkan kepada kita tentang fadilahnya kalimat la ilaha illallah. Kata Nabi, aksiru min qauli la ilaha illallah, perbanyaklah kalimat la ilaha illallah. Maka poin keduanya adalah zikir tuh mesti perbanyak dan enggak ada ketetapan tentang banyaknya itu berapa. Maka zikir tuh zikir aja, perbanyak aja teman-teman. Jangan kamu suka bilangin bahwa Nabi nggak ngajarin kok, berarti tuh bid'ah. Itu dari mana tuh? Nabi udah bilang banyakin ya. Nih ya, kamu bayangin ada guru udah ngomong sama murid. Saya misalnya, saya biar kayak gimana kan ngajar kan berarti guru. Guru tuh nggak harus yang tinggi-tinggi, enggak. Saya guru emang guru ya enggak? Guru SD juga guru, betul?
Guru PAUD aja juga guru. Nih ustazah nih suka menggurui. Lain lagi tuh. Kalau menggurui lain lagi. Tapi bahwa saya seorang guru kan semua sepakat ya. Oke, baik. Guru adalah yang ngajarin orang lain. Nah, saya misalnya ngajarin ya. Bu, bulan Rajab banyakin istighfar ya Bu. Iya, misalnya nih. Kamu satu hari ketemu sama orang. Terus kamu lagi ngapain sih? Saya lagi baca istighfar. Berapa banyak? Saya bacanya 3.000 kali tiap hari. Ih ya ampun, kamu tuh padahal udah ngaji loh mau Ustazah Halimah. Iya, Ustazah Halimah kan bilang suruh banyakin istighfar, makanya saya banyak. Tapi kok Ustazah Halimah gak bilang 3.000? Nih kayak apa nih kamu bilang orang itu tuh? Kamu gak nurut loh mau Ustazah loh. Kamu murid yang ini nih, murid yang ngebid'ah. Kamu bikin hal-hal yang baru-baru. Ustazah Halimah gak ngajarin. Tapi kan Ustazah Halimah bilang perbanyak istighfar. Udah kita banyakin istighfar. Tapi kan gak bilang 3.000. Coba kita tanya Ustazah Halimah. Tanya apaan? Ustazah kalau bulan Rajab baca istighfar 3.000 apa enggak? Ya enggak 3.000 sih tuh kan. Enggak 3.000. Kamu berarti bikin hal baru dari kata Ustazah Halimah. Ustazah Halimah aja nggak ngerjain loh istighfar 3.000. Nah kamu ngerjain 3.000. Parah nih, parah. Aneh nggak ada orang kayak begitu? Aneh, dan itu banyak banget. Nih Ustazah Khadijah nih ngajarin baca sholawat Nariyah. Berapa banyak Ustazah? Banyak dah pokoknya. 4.444. Dikata apa? Bid'ah. Dari mana tuh 4.444? Nih bikin nih bid'ah. Tapi kan baca sholawat kan sama Allah juga udah diperintahkan kita baca sholawat. Tapi kan sholawatannya nggak sholawat itu juga nggak kayak gitu yang diajarin sama Nabi tuh. Cuman sholawat Ibrahimiyah. Itu ada sholawat Nariyah, sholawat Kamilah, sholawat Fatih. Bid'ah tuh bid'ah, semuanya bid'ah. Nabi nggak baca itu. Ayo kalau nggak percaya kita tanya sama Nabi. Nabi baca nggak sholawat Fatih? Iya baca lah. Orang sholawat Fatih itu yang nulis Sayyidina Abu Bakar Al-Bakri kalau nggak salah ya, itu ya, maksudnya ulama yang datang sesudah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam. Itu kan bukan dari Rasulullah gitu maksudnya. Kayak sholawat Tibbil Qulub yang saya suka biasa baca itu kan. Ustazah tunggu dulu nih, Ustazah baca sholawat Tibbil Qulub nih 8 kali atau 80 kali, Rasulullah baca apa enggak? Ya enggak lah. Itu ditulis sama Abu Dardir, teman-teman sekalian, seorang ulama dari Mesir sana itu, berapa ratus tahun yang lalu, sementara Nabi udah wafat 1400 tahun yang silam. Ya bukan. Ustazah Khadijah nih kalau baca sholawat alfa alfi sholatin wa alfa alfi salamin alaika ya Rasulullah. Nabi baca enggak Ustazah? Nabi baca apa enggak? Enggak baca. Halo, enggak baca Nabi. Saya pastikan Nabi Muhammad enggak baca. Ya kalau gitu bid'ah dong. Ya sholawatnya gimana mau dibaca sama Nabi? Sholawat itu ditulis sama Sayyidina Al-Junaid. Imam Junaid itu wafat berapa ratus tahun yang lalu di Baghdad sana itu. Teman-teman saudara sekalian, ya Nabi nggak baca sholawat itu udah pasti. Nggak usah kamu tanyain sama Nabi, saya bilangin Nabi nggak baca sholawat itu. Berarti bid'ah. Nabi nggak ngerjain. Ngapain kamu ngerjain? Bilangin ya, katanya dia nih. Kata dia nih, dengerin nih, dia bilang kayak begini nih, kita tuh yang Nabi Muhammad suruh aja belum tentu kita kerjain, ngapain kita ngerjain yang Nabi Muhammad nggak ngerjain? Dia bilang begitu. Ini kan aneh-aneh nih. Terus dia bilangin kita bid'ah. Nah kan Nabi yang nyuruh aksiru minas sholati alaiya
Perbanyaklah kalian baca salawat padaku, fa inna salatakum alayya nurul lakum yaumal qiyamah. Karena salawat kalian kepadaku bakal jadi cahaya bagi kalian di akhirat nanti. Ya kan Nabi nggak nyuruh 4444. Nabi juga baca sholawatnya itu enggak yang bacanya Allahumma sholli sholatan kamilah, tentu enggak gitu. Nabi nyuruhnya Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Udah itu. Berarti kamu bacanya itu aja. Kamu baca tuh sholawat? Enggak juga sih. Teman-teman saudariku sekalian yang saya muliakan, ini kan jadi sangat sempit banget beragamanya gitu. Jadi sangat sempit beragamanya. Ini kayak gini nih. Nabi Muhammad bilang, jaddidu imanakum. Perbaharui keimanan kalian. Perbanyak baca la ilaha illallah. Perbanyak kata Nabi. Jadi kalau ada orang baca mau 1000 kali kek, mau 10.000 kali kek, mau kayak Sayyidina Habib Abdullah bin Abu Bakar al-Aidrus 12.000 kali tiap harinya, begitu kan ya? Mau kayak Habib Abdullah bin Husain bin Thayyib 25.000 kali tiap harinya, itu bebas, silahkan aja. Tapi kan Ustazah, masalahnya Nabi tuh nggak nyebut angka. Kamu masih ribut nih urusan angka. Nabi nggak urusan angka, jadi perbanyak aja, nggak usah pakai dihitung. Sama Allah kok hitung-hitungan. Kamu kalau nggak pakai ngitung, nggak tahu yang kemarin sama yang sekarang udah pas apa belum. Ngukurnya pakai apaan? Pakai meteran? Kan enggak gitu kan. Buat ngitungnya bahwa hari ini saya sudah membaca seperti yang saya baca kemarin, ngitungnya pakai apa? Pakai angka. Lah, kalau kemudian pakai angka itu ya terserah mau ngitungnya, kamu mau tasbih yang itu kek dari batu, dari biji kelengkeng misalnya gitu ya. Terserah aja gitu kan. Mau dari tulang unta, mau dari kokah, mau dari apaan aja, atau mau yang cetek-cetek apa segala macam, terserah aja gitu. Itu mah bebas, mau pakai tangan kamu sendiri juga bebas, teman-teman. Itu loh. Jadi nih poin kedua dari pelajaran kita hadis hari ini nih, Nabi ketika nyuruh akthiru, perbanyak udah, terserah kamu deh, sekemampuan kamu. Mau pakai jumlah boleh, mau nggak pakai boleh gitu, terserah kamu aja gitu. Agama itu tidak membatasi kebaikan. Apalagi yang sudah jelas-jelasan Nabi Muhammad perintahkan kita untuk perbanyak, ya udah perbanyak gitu. Jelas? Jelas ya? Karena sekarang nih orang aneh-aneh. Ada satu guru TK ngomong sama saya, Ustazah, bingung Ustazah saya nih Ustazah, saya mesti jawab apa ya? Saya ini kan ngajarin anak TK nih Ustazah. Ada gitu saya ajarin doa makan. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Ada satu hari saya lagi, anak-anak tuh kan, anak-anak TK tuh ada waktunya makanin bekal. Terus saya bilang gitu kan, ayo kita baca doa makan. Semuanya baca, ada satu anak nggak mau baca Ustazah, diem aja. Saya bilangin ayo nak baca, nggak mau. Saya bilang kenapa? Kata mama bid'ah. Anak 5 tahun. Dia bilang, nak jangan baca doa yang itu, kata mamah nih bid'ah. Apa bid'ah? Nabi nggak pernah kerjain itu. Nabi kalau mau makan cuman baca Bismillahirrahmanirrahim. Habis makan baca Alhamdulillahilladzi at'amani wa saqani min ghairi haulin minni wala quwwah. Dia nanya sama saya, emang iya Ustazah? Saya bilang iya. Nah terus gimana Ustazah? Ini dia masalahnya nih teman-teman. Itu dia masalahnya. Jadi gini ya, sesuatu hal yang sudah datang perintahnya secara global, tidak diperlukan lagi hal-hal detail untuk masing-masingnya. Paham? Kalau nggak paham bilang aja, belum, gitu aja nggak apa-apa. Paham? Oke, baik.
Jadi gini, gak apa-apa saya terangin lagi. Itu kan emang tugasnya ustazah. Buat terangin, tugasnya guru ya kan. Jadi sesuatu hal yang datang perintahnya secara global. Kayak misalnya fadkurullaha dzikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila. Berzikirlah kalian, sebut nama Allah dengan banyak, dan bertasbihlah kalian di waktu siang dan di waktu malam. Itu perintahnya udah jelas. Berzikirlah kalian dengan sebanyak-banyaknya, agungkan Allah, bertasbihlah sepanjang siang dan sepanjang malam. Tuh ayatnya bunyinya kayak begitu. Artinya semua jenis zikir diperintah sama Allah Subhanahu wa taala untuk diperbanyak. Itu nggak perlu lagi ada keterangan detail-detailnya. Kayak ini harus sekian jumlahnya, ini harus jam sekian, ini harus sekian waktunya, enggak. Kapan aja tuh bagus. Kalau ada keterangan yang lebih lengkap mengenai hal itu, ya udah kita jalanin. Tapi selebihnya kapanpun kamu berzikir tuh bagus-bagus aja. Zikir adalah hal yang sangat baik untuk dilakukan kapanpun saja waktunya. Kan begitu? Nah, tapi Nabi Muhammad ada lagi kasih keterangan. Siapa yang membaca subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu akbar 33 kali setelah habis selesai sholat, maka Allah akan ampuni dosanya walau kana mithla zabadil bahr, walaupun seperti buih di lautan. Itu jangan kita tinggalin. Tapi selebihnya yang namanya zikir tuh bagus aja. Kalau ada orang baca zikiran apapun aja dengan bilangan kayak gimana pun aja, nggak pernah bid'ah, karena perintahnya jelas secara global. Berzikirlah kalian dengan zikiran yang banyak. Jelas? Jadi seperti itu saudaraku sekalian, termasuk urusan doa. Kata Allah Subhanahu wa taala, ud'uni astajib lakum. Berdoalah kalian, niscaya akan aku ijabah. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Kata Allah, apabila hambaku bertanya kepadamu, wahai Nabi Muhammad, apakah aku dekat atau jauh? Katakan padanya bahwa aku dekat. Aku akan mengijabah doa siapapun yang berdoa padaku. Aku akan mengijabah doa siapapun yang berdoa padaku. Makanya sampai-sampai Nabi Muhammad ngasih tahu, kamu jangan berdoa dengan doa-doa yang jelek-jelek, nggak boleh doa yang jelek. Karena memang perintahnya tuh doa-doa aja. Jadi kan harus doanya apa nih gitu kan? Ah, Nabi Muhammad kasih tahu, kamu jangan minta sakit, kamu jangan minta sulit, mintalah sehat gitu. Ada tuh hadisnya. Nabi Muhammad ngasih perintah. Misalnya nih, kadang kita denger sabar ketika dapat sakit itu pahalanya sangat besar sekali. Allah kasih saya sakit deh Allah. Nggak boleh, sama Nabi dilarang. Jangan kalian minta sakit. Innal mu'min la yas'al ilal afiyah. Kata Nabi Muhammad, orang mukmin kalau doa mintalah kesehatan, mintalah keselamatan. Gitu, jangan minta diuji, jangan minta sakit. Takutnya kalau dikasih kamu nggak kuat, gitu kan? Nabi dikasih aturan-aturan karena memang perintahnya itu cuman global. Doalah nih saya akan aku ijabah. Artinya doa buruk sekalipun bisa jadi Allah ijabah. Nabi kasih tahu jangan doa yang jelek-jelek. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, artinya doa selagi itu baik, itu adalah sesuatu hal yang bagus buat dilakukan. Nggak pernah ada ceritanya bid'ah. Nggak pernah ada ceritanya kita kalau berdoa tuh harus dengan doa-doa yang disampaikan sama Nabi Muhammad. Termasuk doa mau makan, doa mau tidur. Ibu-ibu baca doanya apa? Bismikallahumma ahya wa bismika amut. Itu bid'ah. Nabi doa mau tidurnya nggak kayak gitu. Gimana Ustazah? Bismika rabbi wada'tu jambi wa bismika arfa'u. Allahumma in arsalta nafsi fahfadha wa in Allahumma in amsakta nafsi fahfadha wa in arsaltaha fahfadha bima tahfad bihi ibadaka salihin. Panjang doanya Nabi Muhammad itu mau tidur.
Allahumma inni aslamtu nafsi ilaik fawattu amri ilaik walja'tu dhahri ilaik raghbatan wa rahbatan ilaik la malja wa la manja minka illa ilaik. Allahumma inni amantu bi kitabikal ladzi anzalta wa bi nabiyyikal ladzi arsalta. Panjang. Itu doa mau tidurnya Nabi Muhammad alaihi salam. Riwayatnya jelas sahih, tapi kan ibu-ibu bacanya kalau mau tidur wa bismika amut. Bid'ah tuh Bu. Yang namanya doa mah bagus-bagus aja teman-teman. Doa tuh bagus. Selagi itu adalah doa yang baik, maka itu bagus, baik buat kita berdoa. Termasuk doa mau makan ini. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzab. Ya Allah, berkahilah rezeki yang telah Engkau berikan ini ya Allah, dan jauhkan kami, hindarkan kami dari siksa api neraka. Doa bagus apa nggak bagus? Bagus lah, ngapain dibid'ah-bid'ahin? Hanya karena Nabi Muhammad tidak membaca doa tersebut. Nabi aja kalau dengernya bagus. Palingan gitu. Aneh-aneh nih orang-orang zaman sekarang. Ini saya kasih tahu ya, buat jawabin orang-orang yang apa-apa kalau Nabi Muhammad nggak kerjain berarti bid'ah. Nih saya kasih jawabannya. Udah pasti bakalan iya juga ya, gitu. Emang ngadepin yang kayak begituan tuh nggak perlu dalil teman-teman. Meskipun mereka mintanya dalil, kita dalilin juga kagak ngerti. Ini nanti nih malam nisfu Sya'ban nih, kita bakalan baca Yasin, rame banget pas itu. Menjelang nisfu nih pasti bakalan rame banget dua jenis broadcast. Yang satu nyuruh kita baca Yasin 3 kali, yang satu lagi membid'ahkan baca Yasin 3 kali. Itu dengan panjang banget tuh. Dan saya bilangin aja nggak usah dibaca broadcastannya. Kamu hanya perlu malam nisfu Sya'ban baca Yasinnya. Nah, ini anehnya tuh loh, mereka bilang tuh kayak begini, itu nggak pernah dilakukan Nabi. Saya tuh kalau ada orang yang modelannya itu Nabi Muhammad nggak pernah kerjain, itu bid'ah, Nabi Muhammad nggak pernah kerjain, saya mau tanya gitu, kamu ngekos di rumah Nabi? Bisa segitu yakin tuh loh. Kamu tuh kerja apa di rumah Nabi dulunya itu? Kok bisa segitu yakinnya? Malam Jumat baca Yasin dibilang bid'ah. Tunggu dulu, maksud kamu apa? Nabi Muhammad nggak pernah baca Yasin malam Jumat? Iya, Nabi Muhammad nggak pernah. Yakin? Kamu yakin Nabi Muhammad nggak pernah baca Yasin malam Jumat tuh kamu yakin? Ya emang nggak ada riwayatnya. Ya tapi kamu yakin Nabi Muhammad nggak pernah baca Yasin malam Jumat? Nabi Muhammad tuh sering menghatamkan Al-Quran. Emang nggak pernah pas baca Yasin malam Jumat? Ya tapi kan nggak secara khusus. Ya tapi kan pernah. Ayo loh. Mau dalil-dalilan nih. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, bahkan Sayyidatuna Aisyah alaiha ridwanallah, yang bukan hanya ngekos tapi tinggal bareng, sekamar sama Nabi Muhammad teman-teman, sekamar sama Nabi Muhammad, sekamar, setempat tidur sama Nabi Muhammad alaihissalam. Tiap kali beliau meriwayatkan hadis, beliau mengatakan ma ra'aitu Rasulullah fa'ala kada wa kada, ma ra'aitu Rasul sallallahu alaihi wasallam fa'ala kada wa kada, atau ra'aitu Nabi sallallahu alaihi wasallam fa'ala kada wa kada. Itu hadisnya Sayyidah Aisyah tuh kayak gitu. Saya lihat Nabi Muhammad ngerjain begini begini begini, atau saya nggak pernah lihat Nabi Muhammad ngerjain begini begini begini. Maksudnya bisa jadi saat saya lagi tidur Nabi Muhammad kerjainnya saya nggak pernah lihat. Saya hanya nggak pernah lihat. Beliau hanya menceritakan apa yang beliau lihat. Beliau tuh nggak akan pernah gitu bilang Nabi Muhammad nggak pernah begini, Nabi Muhammad selalu begini gitu, nggak pernah. Nah beliau tuh mengatakan apa yang beliau lihat atau apa yang beliau nggak lihat, apa yang dari penglihatan beliau aja. Bisa jadi saat Nabi Muhammad lagi di rumah istrinya yang lain, Nabi Muhammad mungkin ngerjainnya berbeda, karena seperti riwayat sholat duha. Ini saya ceritain biar agak pinteran dikit.
Pakai acara dikit pula ya, astagfirullah. Maafin saya, maafin. Biar pinteran banyak. Nih ya, seperti riwayat sholat duha teman-teman. Itu ada riwayat 2 rakaat. Ada riwayat 4 rakaat. Istrinya Nabi Muhammad yang lain meriwayatkan 6 rakaat. Bahkan Sayyidah Ummu Hani, sepupu Nabi Muhammad alaihissalam, meriwayatkan Nabi Muhammad sholat duha 8 rakaat. Setiap orang menceritakan dan meriwayatkan apa yang dia lihat. Nggak ada ceritanya yang ngelihat Nabi Muhammad sholat duhanya 2 rakaat, istrinya Nabi nih. Terus dia bilang gitu, Nabi tuh nggak pernah sholat duha selain 2 rakaat. Yang ngerjain 4 rakaat, 6 rakaat, 8 rakaat, bid'ah. Nggak ada yang kayak gitu. Ra'aitun Nabi sallallahu alaihi wasallam yusolli duha rakaatain. Saya lihat Nabi Muhammad ngerjain sholat duha 2 rakaat. Yang saya lihat, yang nggak saya lihat ya saya nggak tahu. Saya kan cuma nyeritain yang saya lihat. Kan begitu teman-teman. Itu adab namanya. Ini orang-orang zaman sekarang ngekos kagak. Bahkan belajar hadis aja baru 1-2 hadis dari terjemahan pula. Bisa-bisanya langsung bilang Nabi nggak pernah ngerjain itu, bid'ah. Nabi nggak pernah doa sebelum makan kayak begitu, bid'ah. Nabi nggak pernah doa buka puasa. Kita baca doa buka puasa kayak gimana coba? Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu bi rahmatika ya arhamar. Bid'ah. Nggak pernah lihat broadcastannya? Hah? Dia bilang yang benar dahabat dhama wabtallatil uruq wa thabatal ajru insyaallah taala. Ya itu benar juga. Itu benar juga, saya tambahin lagi. Allahumma ya azim ya azim ya azim. Ighfirid dzambal azim fa innahu la yaghfirud dzambal azim illa al azim. Ketiganya warid anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketiganya merupakan doa-doa buka puasa yang diajarkan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sisanya andai pun Nabi Muhammad tidak pernah mengajarkannya, Nabi Muhammad bilang doa waktu buka puasa itu adalah doa yang mustajab, maka berdoalah kalian. Bebas doanya, minta apa aja. Yang pengen cepetan nikah, doa minta jodoh. Bid'ah tuh tapi. Masya Allah, Masya Allah. Kan begitu kan masalahnya. Nabi, Allah udah bilang doa deh kalian, doa. Udah, Nabi ngasih tahu waktu-waktunya mustajab buat berdoa. Jadi doa tuh nggak pernah bid'ah, Bu. Anak kecil umur 5 tahun dikasih tahu Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar, bid'ah. Itu gimana ceritanya, cara mikirnya? Masya Allah, Masya Allah. Nih, saya kasih tahu. Tuh belum saya kasih tahu tadi tuh. Saya kasih tahu jawaban kalau ada orang segala-gala doa ini bid'ah, doa itu bid'ah, hanya doa boleh berdoa dengan doa yang diajarkan sama Nabi Muhammad. Nih ya, doanya Nabi Muhammad, Allahumma ahyini miskinan wa amitni miskinan wahsyurni fi zumratil masakin. Doanya Nabi nih. Kalau mau ijazahnya ada silsilahnya, nasab keilmuannya, doa itu diajarin menabi ke siapa, sampai ke saya punya silsilah doanya. Kalau ada yang mau minta ijazahnya silahkan. Allahumma ahyini miskinan, ya Allah hidupin saya miskin aja ya Allah, kata Nabi. Wa amitni miskinan, saya kalau mati miskin aja ya Allah, jangan ninggal warisan. Doa Nabi nih. Wahsyurni fi zumratil masakin, di akhirat nanti kumpulin saya sama orang-orang miskin ya Allah. Kita kayaknya sepakatnya sama bagian yang akhir aja. Betul gak? No doa Nabi no. Ada yang berani di sini buat baca? Saya tidak. Saya nggak berani. Teman-teman nggak berani kan baca doanya? Nah tuh. Berarti doa kayak begituan tuh nggak bid'ah, tapi kan kita nggak berani bacanya. Doa kayak begituan warid anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Datang Nabi Muhammad ngajarin. Tuh doa saya, kata Nabi Muhammad. Ayo baca. Enggak Rasul. Enggak, ntar dah Rasul, tar aja dah. Kalau udah 70-an tahun kayak nggak apa-apa dah.
Sekarang enggak Rasul. Pulsa mahal, bayar listrik mahal, beli rumah mahal, pengen punya mobil, ada banyak nih hajat-hajat kita, betul nggak? Nabi Muhammad, ini saya tanya teman-teman semuanya nih, pernah doa minta panjang umur nggak? Selalu. Kalau doa tuh saya dengerin tuh ya, minta panjang umur, minta rezeki, pasti aja dah tuh. Doa minta ini aja tuh sama orang lain tuh, doa minta didoain sama orang lain, itu doanya selalu aja urusan rezeki. Nggak jauh-jauh dari itu dah, nggak jauh-jauh dari itu. Teman-teman saudaraku sekalian, saya kasih tahu ya, bid'ah. Nabi nggak pernah doa minta panjang umur, nggak pernah. Coba datengin sama saya nasnya, Nabi nggak pernah doa minta panjang umur. Nabi sekali-kalinya doa minta panjang umur bulan Rejab, tapi juga nggak panjang-panjang amat, cuman sampai ketemu Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban, balighna Ramadan. Ya Allah, sampaikan umur saya sampai ke bulan Rajab, sampaikan umur saya sampai ke bulan Sya'ban. Berkahi Rajab, berkahi Sya'ban, sampaikan umur saya sampai ketemu bulan Ramadan. Makanya kenapa umur Nabi nggak panjang, hanya 63 tahun, atau kalau dia umur Masehi hanya 61 tahun. Karena setiap 30 tahun ada paut umur 1 tahun. Umur Nabi itu kalau dari hitungan April gitu kan, Nabi lahir April, itu teman-teman sekalian hanya 61 tahun. Kalau ukurannya sama tahun Hijriah, itu umurnya Nabi Muhammad itu 63 tahun saat meninggal dunia. Panjang apa nggak panjang? Nggak panjang. Banyak di antara kita nih yang umurnya udah di atas umurnya Nabi. Dan umur Nabi nggak panjang karena memang Nabi nggak pernah minta panjang umur. Cuman kalau bulan Rejab, Nabi kayak tanggung, ya Allah ketemuin saya sampai ke Ramadan. Makanya Nabi meninggalnya nggak bulan Rajab, nggak bulan Sya'ban, nggak bulan Ramadan. Memang Nabi meminta itu pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya doa minta panjang umur itu perkara bid'ah. Tapi kamu minta sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, boleh? Boleh, bagus aja. Tapi kan Ustazah ada hadis, sebaik-baik orang adalah yang panjang umurnya dan bagus amal perbuatannya. Ya, Nabi kan nggak nyuruh doa panjang umur juga, cuman ngasih tahu sebaik-baik orang tuh kalau panjang umurnya bagus juga amal perbuatannya, itu maksudnya kayak gitu. Jadi teman-teman, kalau ada orang bilang segala-gala bid'ah, bilangin aja, ente pernah doa panjang umur apa enggak? Oh, dia bilang ya pernah lah tuh bid'ah. Kamu pernah doa minta miskin apa enggak? Nggak pernah lah, Nabi pinta. Udah tuh bakal mikir, iya juga ya, kalau masih punya pikiran, ya kan? Jadi gitu teman-teman, aksiru kata Nabi Muhammad ya, perbanyak tuh nggak usah pakai sebut bilangannya, udah banyak deh gitu. Yang mau sehari 1000 boleh, yang mau misalnya sehari 3000 boleh, yang mau sehari 100 boleh gitu kan. Artinya Nabi Muhammad lagi nyuruh kita untuk memperbanyak gitu. Aktsiru min qauli la ilaha illallah. Kemudian hal ketiga yang dapat kita ambil pelajaran dari hadis ini adalah betapa indahnya kalimat la ilaha illallah. Salah satu dari fadilah besarnya adalah memperbaharui keimanan kita. Tapi tentu yang dimaksudkan dengan tingginya kalimat la ilaha illallah bukan hanya sekedar kalimat yang kita keluarkan dari lisan kita tanpa memahami makna-maknanya, akan tetapi adalah dengan kita memahami betul makna dari kalimat la ilaha illallah yang kita baca ini teman-teman ya. Bukan hanya sekedar kamu pegang tasbih kemudian la ilaha illallah, 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 la ilaha illallah. Baju yang itu udah dicuci apa belum ya? La ilaha illallah.
La ilaha illallah. Bukan begitu. Bukan pula dengan oh ada hadisnya kayak gini langsung pegang tasbih nih lagi dengerin saya nih la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah. Enggak. Segala sesuatu ada tempat-tempatnya dan segala tempat ada orang-orangnya, ya. Likulli maqamin maqal wa likulli maqalin maqam. Teman-teman saya sekalian saya muliakan, saya ingat banget abang saya pernah cerita lagi ngaji di Tarim dulu ya, sama Habib Hasan bin Abdullah bin Umar Asy-Syatiri alaihi ridwanullah. Itu beliau punya kajian hari Jumat sore, ba'da asar ke maghrib tuh beliau punya kajian di Masjid Jami'. Dan itu majelis dihadiri bahkan oleh guru kita Sayyidil Habib Umar bin Hafid. Dan Habib Umar kalau udah hadir di majelis itu beliau akan duduk di tempat manapun yang beliau dapat. Keren ya. Jadi nih Habib Umar udah jadi ulama besar saat itu teman-teman. Saya nggak tahu sekarang, tapi waktu itu beliau kalau lagi di Tarim nggak ada kegiatan yang beliau kerjakan secara khusus. Di ba'da asar hari Jumat beliau akan hadir majelisnya Habib Hasan bin Abdullah bin Umar Asy-Syatiri yang punya pondok pesantren Ribat. Ya, itu kan pesantren Ribat itu pesantren pertama yang dibangun di Kota Tarim dan itu dibangun sama Habib Abdullah bin Umar Asy-Syatiri, ayahanda dari Habib Hasan dan Habib Salim bin Abdullah bin Umar Asy-Syatiri. Nah, Habib Hasan selain ngajar di Ribat, beliau juga mengajar di Masjid Jami' dan rutinan beliau ngajar ba'da asar hari Jumat. Abang saya biasa hadir dan itu majelis dihadirin sama ulama-ulama di Kota Tarim, orang-orang tua di Kota Tarim. Itu biasanya orang-orang tua tuh kalau hadir mereka akan duduknya di depan tuh di soft paling depan, duduk sama rata ya. Nah, Habib Umar itu kalau hadir, beliau memang hadir dari sejak zaman muda teman-teman. Jadi kalau beliau hadir tuh beliau akan duduk di mana aja gitu, nggak harus kayak di depan, nggak harus yang beliau sudah jadi ulama gitu, enggak, beliau biasa aja datang duduk di mana aja gitu. Jadi tuh orang bisa aja tuh zaman itu ya, saya nggak tahu zaman sekarang. Zaman itu tuh bisa aja tuh lagi duduk hadir di majelisnya Habib Hasan, tiba-tiba sebelahnya ada Habib Umar, bisa aja gitu. Tahu-tahu sebelahnya siapa gitu, Habib siapa, Syekh siapa gitu, anak-anak muda yang udah hafal Quran, hafal puluhan hadis, hafal puluh ribu hadisnya Nabi Muhammad tuh kamu bisa duduk di sebelahnya dengan orang-orang mulia-mulia seperti itu gitu. Dan mereka akan duduk biasa aja, akan menyimak, akan mendengarkan dengan sesama kayak biasa-biasa aja gitu. Tapi sih memang nggak dikurbutin juga. Susahnya kalau mau kayak begitu tuh di Indonesia agak-agak repot ya kalau saya gitu. Makanya kalau ketemu sama saya tuh jangan kayak semut ketemu sama semut gitu loh. Semut nggak ketemu tuh kan ngajakin salaman mulu. Ketemu 3 kali salaman, padahal ya teman-teman, itu semut kalau ketemu sama semut tuh bukan salaman loh. Dia kaget kok mirip. Maaf ya receh. Saudaraku sekalian, nah ini abang saya ini cerita nih, lagi duduk di majelisnya Habib Hasan, dan itu yang hadir tuh kayak ribuan orang gitu di Masjid Jami' tuh full semuanya orang duduk di majelis Habib Hasan. Beliau baca hadis, beliau nerangin gitu kan, ya kayak gini lah ya, walaupun tentu aja nggak banyak bercandaan kayak saya nih. Beliau lagi tengah-tengahan ngajar tuh teman-teman, tiba-tiba beliau ambil siwak kemudian dilempar. Itu kan ribuan orang dan tentu semestinya Habib Hasan nggak hafal gitu kan, ribuan orang segitu banyaknya. Itu ngelempar, kemudian beliau tuh sebut namanya orang yang dilempar itu, disebut namanya, kemudian dia bilang, jangan pegang tasbih dan berzikir di majelis saya, di majelis kami. La anta minad dzakirin wala anta minal jalisin. Kamu kalau kayak gitu caranya nak, kamu nggak termasuk semuanya. Lalu wala alaih gitu, nggak sana nggak sini.
Kamu nggak termasuk di antara orang yang zikir karena bukan waktunya. Kamu juga nggak termasuk di antara yang duduk di majelis. Kamu nggak dapet berkahnya majelis karena kamu nggak lagi duduk, karena kamu lagi ngerjain pekerjaan yang lain. Kamu juga nggak termasuk di antara orang yang zikir karena bukan waktunya. Hati-hati nih. Kita kirain kita lagi kayak ngamal soleh, padahal ternyata kita lagi galil adab, lagi kurang adab di majelis-majelis kita gitu. Segitunya zikir, gimana selfie? Segitunya zikir, gimana scroll Shopee? Kamu lagi ngapain? Nyari kerudungan kayak ustazah? Tolong. Ya Allah, ya Allah. Kelakuan siapa tuh? Ada yang ngaku. Masya Allah, Masya Allah. Ada adab dalam berzikir. Jadi bukan sekedar lisan kita berucap la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah gitu, enggak gitu teman-teman, enggak gitu. Tapi la ilaha illallah mutu masukin dalam hati sambil mahamin maknanya. Ustazah, kalau kita zikir aja la ilaha illallah tapi enggak masuk dalam hati gitu Ustazah, ada pahalanya apa enggak? Ada. Bukan berarti enggak ada. Innallaha la yadhi' ajra man ahsana amala. Sungguhnya Allah tidak akan menyia-nyiakan pahala orang berbuat kebaikan sekecil apapun, meskipun manfaatnya nggak terlalu banyak, teman-teman. Sebab itu yang sedang ibadah cuman lisan doang, hatinya enggak. Dan ibadahnya hati jauh lebih bernilai, jauh lebih bermakna daripada ibadahnya lisan. Nih ya, kalau ditanyain gitu, mana yang lebih baik? Orang la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah pakai lisannya, nggak pakai hatinya, dengan orang yang hatinya berdegup la ilaha illallah baca dalam hatinya, atau memahami, bertafakur tentang la ilaha illallah dalam hatinya, tapi dia nggak berzikir, nggak menyebut la ilaha illallah tersebut dengan lisannya. Mana yang lebih baik? Yang lebih baik dengan hati tanpa lisan, meskipun dua-duanya jauh lebih baik, gitu ya. Lah, terus yang la ilaha illallah pakai lisan, nggak pakai hati, itu lebih baik dari siapa? Lebih baik daripada yang nggak zikir sama sekali. Dibandingkan dengan orang yang lisannya nggak zikir, hatinya nggak zikir, itu jauh lebih baik orang yang zikir la ilaha illallah meskipun hanya dengan lisan, gitu ya. Itu tuh kayak orang yang lagi manah-manah itu loh, lagi mana ya, kali-kali aja ada yang kena gitu, walaupun ngaco-ngaco gitu kan, iya lempar aja, tuh kena gitu. Bisa aja juga zikir dengan lisan itu tanpa hati, itu kayak orang lagi manah-manah aja gitu ya. Kalau nggak kena ya nggak apa-apa, emangnya juga cuman lisan doang kan gitu. Nah kalau hati nih kayak yang lagi serius manah gitu kan, tuh kena kan, kena ke hati, nyampe tuh zikirnya. Nah teman-teman sekalian, jauh lebih bagus dari keduanya adalah lisan juga iya, hati juga iya, gitu ya. Lisan juga iya, hati juga iya. Itu yang paling afdolnya, dan itu yang dilakukan sama para ulama-ulama, itu yang dilakukan sama para wali-walinya Allah. Mereka tuh dikiran banyak-banyak, khusyuk-khusyuk. Habib Abdullah bin Husain bin Tahir seperti yang tadi saya sampaikan, 25.000 kalimat la ilaha illallah tiap harinya. Dan bukan hanya kalimat la ilaha illallah aja yang beliau zikirkan, istighfarnya juga 25.000 kali, sholawatannya juga 25.000 kali. Beliau di kota Masilah, beliau adalah salah satu dari silsilah nasab keilmuan yang kami miliki saat ini. Nah, itu salah satu sambungan silsilah nasabnya yang dari Habib Umar, Sayyidil Habib Umar itu kepada Habib Abdullah bin Husain bin Tahir. Beliau yang nulis ya Rabbana tarafna bi annana tarafna. Udah nggak usah terusin, kita masih belum mau majelis, belum mau tutup majelisnya ya. Itu teman-teman sekalian, yang bikin dikiran itu, yang nulis dikiran itu Habib Abdullah bin Husain bin Tahir alaihi ridwanullah. Beliau ini teman-teman
Sebelum yang ya Rabbana tarofna. Ya Rabbana tarofna aja udah ajaib banget loh artinya. Ya Rabbana tarofna, ya Allah saya ngaku. Ya Rabbana tarofna bi annanak tarofna. Ngaku ya Allah, kami ini kurang banget, sembrono banget ibadahnya, sembrono banget amal perbuatannya. Ngaji kami kayak baru beginian doang, ibadah kami, sholat kami berantakan gitu. Ini kalau kita yang nyebutnya emang iya, kita nggak lagi tawadhu tuh. Saya kalau bilang sholat saya ini belum khusyuk, ya emang iya. Saya nggak lagi tawadhu gitu, enggak, emang iya. Sholat saya belum khusyuk teman-teman. Sama kayak kamu juga kalau bilang kayak begitu kan, saya nggak bakal bilang cie tawadhu nih, enggak. Saya akan percaya ustazah saya sholatnya belum khusyuk. Ya iya emang ya ustazah saya ini ibadah masih belum benar nih ustazah. Emang iya, saya percaya kok, saya percaya teman-teman saya sekalian. Tapi kalau Habib Abdullah yang mengatakan itu, Habib Abdullah bin Husain bin Tahir bilang, ya Rabbana tarafna bi annana tarafna. Ya Allah saya ngaku, ya Allah ngaku banget ibadah saya ini sangat sembrono, ya Allah kurang, benar-benar kurang. Diucapkan sama orang punya la ilaha illallah 25.000 kali tiap harinya. Kita kalau ngamalin 25.000 kali tiap hari bakalan ngerasa jadi ahli surga Firdausul A'la. Betul nggak? Kayaknya kalau masuk majelis nih orang nggak tahu aja siapa saya. Kalau tahu langsung di VIP-in saya. 25.000 kali. La ilaha illallah loh, 25.000 kali. Insya Allah. Itu beliau bilang ya Rabbana tarafna bi annana tarafna wa annana asrafna ala labo ashrafna. Ya Allah saya ngaku saya ini adalah orang yang musrif ala nafsih, orang yang zalim sama diri sendiri. Ala labo ashrafna, deket-deket banget mainannya di tepi jurang nerakamu ya Allah. Kita selama ini baca kagak ngerti artinya. Ibu-ibu tuh saya tahu baca nggak ngerti artinya, makanya baca sambil benah-benahin tas karena udah mau pulang. Udah ya Rabbana tarafna kan udah pasti tuh saya liatin ibu-ibu masukin HP ya Rabbana tarafna. Aduh kebaca banget. Ya, ada lagi tuh yang udah mulain buka HP pesan Grab. Saya liatinnya kagak ngerti ini pada nih. Kan nggak pantas banget ya nggak? Masya Allah, Masya Allah. Ya Allah saya ngaku betapa sangat kurangnya ibadah saya ya Allah. Betapa saya selama ini zolim pada diri saya. Mainannya di tepian neraka ya Allah. Kayak hampir aja masuk di dalamnya. Habib Abdullah yang nulis itu teman-teman. Di atasnya itu ya Rabbi ma makna amal wa kasbuna kulluh zalal lakin lana fika amal tuhyil idhamar ramah. Ya Allah saya gak punya amal soleh ya Allah, yang saya kerjain cacat semuanya ya Allah. Lakin lana fika amal, harapan saya sih cuman padamu ya Allah, sebab engkau adalah zat yang maha dermawan, dapat menghidupkan bahkan tulang belulang. Artinya yang ngomong itu punya istighfar tiap hari 25.000 kali. Kalimat la ilaha illallahnya 25.000 kali. Subhanallahnya 25.000 kali. Ahli ibadah yang luar biasa, mubarmaj. Waktunya semuanya terjadwal, jam sekian sampai jam sekian, zikir ini jam sekian sampai sekian, Quran jam sekian sampai jam sekian, ngajar jam sekian sampai jam sekian, sholat jam sekian sampai jam sekian, semuanya tuh
nggak punya waktu bahkan buat sekedar pasang alarm. Beneran, ada yang ngasih hadiah jam alarm. Katanya beliau, oh iya makasih, alhamdulillah, taruh situ. Taruh di situ, dapat berapa hari kemudian, berapa minggu kemudian dia dapat, Bib kenapa nggak dipakai? Iya mati, kata Habib. Bib dihidupin dulu Bib, pasangin baterai gini gitu. Iya tapi ini fungsinya apa sih? Buat ngatur waktu Bib. Ya ampun, buat ngatur waktu nih. Biar tahu kapan bangun, kapan tidur, kapan ini, kapan itu Bib. Dia bakalan bunyi. Tapi ya ampun nak, saya nggak punya waktu buat masangnya. Sebab waktu saya semuanya sudah terjadwal. Orang hidup kayak gitu tuh mestinya. Abdullah bin Husain bin Tahir alaihi ridwanullah. Waktu meninggal dunia, saat sedang sakaratul maut, berada di samping istrinya. Istrinya mentalkin, la ilaha illallah. Beliau senyum aja liatin istrinya. Gak puas hati, istrinya talkin lebih keras, la ilaha illallah. Suaminya ketawa. Gak puas hati, talkin lebih keras, la ilaha illallah. Suaminya bilang, in aradti bidzalika dzikir fadhkurillaha sirra. Kalau kamu mau zikir pelan-pelan, jangan teriak-teriak di telinga saya. Wa in aradti an tulaqinini faqad talatat la ilaha illallah bilahmi wa dami. Namun jika tujuanmu mau mentalkin saya, enggak usah repot-repot. Kalimat itu telah menyatu bersama darah dan daging saya. Ya gimana enggak ya? Ini para ulama nih, baca dzikir la ilaha illallah dengan kehusyuan yang luar biasa. Khusyuk hatinya melafalkan kalimat tersebut. Kalimat la ilaha illallah dibaca dengan penuh kehusyuan. Kata Nabi Muhammad dalam salah satu hadisnya, idza qalal abad la ilaha illallah khalisan min qalbi. Apabila seorang hamba berucap kalimat la ilaha illallah ikhlas dari dalam hatinya, ikhlas dari dalam hatinya, dan dia membenarkan kalimat tersebut, membenarkan kalimat tersebut. Teman-teman, saat ditanya tentang apa haknya memberikan hak, membenarkan kalimat tersebut itu apa maknanya, Habib Umar bin Hafid mengatakan salah satu dari maknanya adalah kalau kamu tahu bahwa pencipta alam semesta ini Allah, gak ada Tuhan selain Allah, kamu akan beradab tidak tega menyakiti hati siapapun dari hamba-hambanya. Para wali-walinya Allah, mereka mengucap kalimat la ilaha illallah, dan ketika melihat siapapun dia tahu bahwa itu hambanya Allah, hambanya Allah, hambanya Allah. Gak berani nyakitin hati siapapun, gak berani ngomong kasar sama orang, gak berani ngata-ngatain orang, gak berani caci maki orang. Kenapa? Yang dia lihat bukan fulan bin fulan, fulan bin fulan, bukan. Yang dia lihat hambanya Allah, hambanya Allah. Sebab la ilaha illallah, gak ada Tuhan selain Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka melihat Allah pada apapun dan siapapun. Ini para wali-walinya Allah, para hamba-hamba tercinta di sisi Allah. Ketika mengucap kalimat la ilaha illallah, la ilaha illallah, katanya Nabi Muhammad SAW, kalimat la ilaha illallah mengguncangkan arsy-Nya Allah. La ilaha illallah ihtazza arsyur rahman, ihtazza amud min amidatil arsy, berguncang salah satu dari tiang-tiangnya arsy-Nya Allah. Allah kemudian berkata kepada tiang tersebut, ya amud uskun, wahai tiang diam, jangan guncang, diamlah kamu, jangan bergerak. Tiangnya bilang, ya Allah la askun hatta taghfir liqailiha. Ya Allah, saya nggak akan diam sampai kamu memaafkan, sampai engkau memaafkan kesalahan orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah ini. Ini tentu saja nggak semua orang ngomong la ilaha illallah berguncang arsy-Nya Allah. Kalau yang ngomong kamu, jangankan arsy-Nya Allah, apa ya, satu bulu kamu aja kagak goyang.
Gimana mau arasnya Allah berguncang teman-teman. Hatta taghfir li qailiha. Kata Allah, sampai engkau ya Allah memaafkan pengucap la ilaha illallah tersebut. Kata Allah, idan aghfir li qailiha, kalau begitu aku ampuni yang mengucapkan kalimat ini. Gitu. Saudara sekalian, dalam hadis yang lain Nabi Muhammad menceritakan, sesungguhnya kalimat la ilaha illallah yang diucapkan seseorang hamba ikhlas dari dalam hatinya akan lewat kepada buku catatan amal perbuatannya. Tidaklah dia melewati dosa kecuali menghapuskannya. Cakep. Jadi ketika ada seorang bilang la ilaha illallah, tuh kalimat lewatin catatan amal perbuatannya. Set, yang dosa-dosa kehapus, yang dosa-dosa, sampai dia diem di hari itu, catatan saat itu. Masya Allah, Masya Allah. Ngapusin dosa. Tapi tentu saja tidak yang asal-asal kalimat begitu aja kamu keluarkan dari dalam hatimu. Naikin, mutukan, naikkan mutu kalimat la ilaha illallah yang keluar dari lisanmu. Jangan sakiti hati orang tuamu, jangan sakiti hati suamimu, jangan sakiti hati gurumu, jangan sakiti hati saudara-saudarimu, jangan sakiti hati anak-anakmu. Besarkan kalimat la ilaha illallah dalam hatimu. Salah satunya dengan cara membesarkan hati orang-orang di sekelilingmu. Saat kamu ngelihat ada saudaramu, saudarimu yang sedih, teman-temanmu yang sedih, besarkan hatinya, tenang, ada Allah bersama dengan kita. Kamu gak akan susah terus-terusan. Ini ujian dari Allah yang sabar. Kuat kamu bersama dengan Allah. Besarkan hati anak-anakmu, sampaikan padanya betapa berharganya mereka, sebab mereka adalah hamba Allah, sebab mereka adalah umat Rasulullah. Jangan dikata-katain mulu anak-anaknya, lo emang bodoh. Jangan besarkan hati anakmu. Kalau bukan kamu yang membesarkan hati mereka, siapa lagi? Kamu membesarkan hatinya sebagai bagian dari kamu membesarkan kalimat la ilaha illallah. Besarkan sholat dalam hidupmu, jangan remehkan sholat. Itu adalah bagian dari kamu membesarkan kalimat la ilaha illallah. Besarkan syariat-syariat agama Allah, agungkan syariat-syariat agama Allah. Itu adalah bagian dari kamu membesarkan kalimat la ilaha illallah. Taubati dosa-dosa, itu adalah bagian dari kamu membesarkan kalimat la ilaha illallah. Jangan remehkan dosa, sebab dosa itu adalah kesalahan antara kamu sama Allah. Kamu meremehkan dosa adalah bagian dari kamu meremehkan Allah. Maka kalau kamu ingin menjadi orang-orang dengan kualitas la ilaha illallah yang baik, jadilah hamba Allah yang bertakwa dan hiduplah dengan penuh cinta. Dengan cara itu kamu menjadi ahli la ilaha illallah. Kamu menjadi warga kalimat la ilaha illallah. Kamu menjadi penghuni kalimat la ilaha illallah. Hingga kelak di hari akhirat Allah akan menjadikan kamu calon-calon penghuni surga. Sebab Nabi Muhammad mengatakan miftahul jannah la ilaha illallah. Kunci surga adalah kalimat la ilaha illallah. Terakhir saya mau ajarin, kamu kalau lagi di tempat-tempat yang luas, alam semesta yang luas, saya diajarin nih untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah sekeras yang kamu bisa. Teman-teman pernah tahu ini enggak? Kalau kamu kepengen healing, teriak di gunung, teriak di laut, pernah tahu enggak? Nah, ini saya kasih tahu dalilnya.
Enak nih kan? Emang belajar tuh enak. Bikin kita jadi ngerti bahwa oh ternyata itu emang ada ajarannya dalam Islam gitu. Karena ternyata semua jenis pengobatan, healing, hilang. Lagi ngapain kamu kok menghilang? Iya saya lagi healing. Teman-teman sekalian, tuh semuanya ada syariatnya tuh dalam Islam. Ada ajarannya dalam Islam, enak banget kan? Jadi gini, saya pernah diajarin sama guru saya Habibah Maryam Dilhab Muhammad bin Abdul Al-Haddar. Beliau tuh kalau kami lagi jalan di laut, wih, masakti ya. Enggak, maksud saya bukan jalan di atas laut. Enggak juga Ustazah, kita juga nggak ada yang mikir gitu. Ya baik, lagi jalan di kapal gitu ya, naik laut gitu. Naik laut ya? Melintasi lautan, menyeberangi lautan, gitu ya. Menyeberangi lautan naik kapal, gitu kan? Nah itu Babah tuh sering tuh ke tepian laut gitu kan, pinggirannya gitu. Kemudian beliau teriak gitu dan minta saya buat ngikutin beliau gitu. Talkin la ilaha illallah. Katanya beliau yang keras, Halimah yang keras gitu kan. Terus yang panjang Halimah sepanjang nafas kamu gitu. Meskipun ternyata saya baru tahu juga nafas saya itu emang pendek. Jadi gini beliau bilang, la ilaha illallah. Teriakin nih di atas laut tuh. Jadi saya ngikutin. La ilaha illallah. Kenapa saya pendek tadi itu ya? Terus beliau bilang, kata Nabi nih Halimah, baginda kita Nabi Muhammad SAW, kalimat la ilaha illallah ketika kita ucapkan dengan keras, semua yang ada di langit bumi akan jadi saksinya. Jadi kalau kita di gunung gitu kan, semua pohon-pohon, burung-burung itu bakalan jadi saksinya. Kalau kita di laut, semua ikan-ikan yang dengar itu bakalan jadi saksinya. Gitu. Tapi jangan di tengah pemukiman. Takut dilaporin Pak RT. Jangan ya, maksudnya di tempat-tempat yang banyak penghuni hamba-hambanya Allah yang lain gitu, yang bukan manusia gitu maksud saya. Kayak gitu. Nah ya, kalau sekarang nih kan kayaknya walaupun kita teriak juga insya Allah aman ya. Jadi kita mau amalin nih hadisnya Nabi Muhammad. Nanti kamu kalau lagi jalan ke laut, kalau lagi jalan di gunung atau di mana gitu, kamu boleh amalkan hadis ini sekaligus juga untuk dapetin silsilahnya juga ya dari Hubabah Maryam. Saya ijazahin kepada teman-teman. Ajaznakum qabiltul ijazah. Baik, sekarang kita amalin dulu. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aminkan alaiha nahya wa alaiha namutu wa alaiha nub'atu insyaallah ta'ala minal aminin alladzina la khaufun alaihim wa lahum yahzanun birahmatika ya arhamar rahimin wa bifadlika ya ajwadal ajwadin innahu waliyyu dzalika wal qadir alaih. Fatihul qabul tawmi kulli sul ila hadratur rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah.